Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji tentang soal jawab berkaitan dengan akidah. Kita nyampe halaman berapa itu? 17 nggih? 17. Kita lanjutkan insyaallah mulai dari awal. Faqra pertama. Berkata penulis, semoga Allah menjaganya, ma hukmul mu'allaki, apa hukum menggantungkan, apa hukum yang digantungkan, minal Qur'ani, dari Al-Quran, digantungkan fi sodrihi, di dadanya, au fi baitihi, atau digantungkan di rumahnya. Tujuannya lijalbil maslahati, untuk mendatangkan kemaslahatan, wa daf'il maudharrati, dan untuk menolak kemadharatan. Jadi masalahnya gini, masalahnya yang digantungkan itu jelas-jelas Al-Quran. Digantungkan di mana? Di dada, di mana? Di dinding, terus di mana? Di depan pintu. Itu ada keyakinan, ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Iku oleh opora. Yang jelas masalahnya yang digantungkan itu Al-Quran loh ya. Paham ya? Yang digantungkan itu adalah Al-Quran. Yang digantungkan itu adalah Al-Quran. Paham itu? Ya Al-Quran dibuntel-buntel weh. Tekan di nang ini atau ayat kursi tekan di pintu atau apalah dikasihkan ngono. Tapi kita jawab, wa hadhil mas'alatu, masalah ini, ikhtalafal ulama'u, para ulama berbeda pendapat, baina, antara, man jawwaza, ada yang membolehkan, nggak apa-apa karena Al-Quran, masalahnya Al-Quran, waman mana'a, dan diantara mereka ada yang melarang. Ingat loh kasusnya Jalali, sing digantungno iku Al-Quran. Ingat ini, sing digantungno adalah Al-Quran. Karena Al-Quran kan hebat, bisa menolak apa? Bala kan Al-Quran kan. Itu masalah Al-Quran itu. Tapi yang dibahas ini, kenapa kok ada yang nggak membolehkan? Soalnya saman gantung no gitu loh. Kalau saman woco orang masalah. Tapi kalau masalah saman gantung no gitu loh. Jadi bagi yang melihatnya nggak boleh, soalnya digantungkan gitu loh. Bagi yang mengatakan boleh, soalnya ini Al-Quran. Kok rame wae. Warrajih, pendapat yang paling kuat adalah al-man'u, dilarang. Yang paling kuat iku hukumnya dilarang. Bagusnya enggak. Kenapa? Karena li umumil hadisi, karena umumnya hadis.
Hadis yang mana itu? Yaitu man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu umum. Kan kalau dalam kaidah usul itu nakiro fi siyaqi syarat, itu umum. Siapa yang menggantungkan sesuatu apapun, mbok Quran, mbok opo ae wis, wukila ilaihi, akan dipasrahkan kepada yang digantungkan. Maksudnya Allah mau aku ora gelem. Kon gantung Quran iku. Jadi kan karepe Allah kan kalau jenengan gantungkan ke Al-Qur'an, ya wis Al-Qur'an iku. Jadi Allah akan wukilah, dipasrahkan urusanmu kepada yang digantungkan. Berarti kalau sampean gantungno kepada Al-Qur'an, ya wis wukila ila Al-Qur'an. Kalau sampean gantungno nang Nabi, ya wis wukila ila Nabi. Aku ra melok-melok ya ngono kae kan. Aku ra melok-melok kan ngono. Tapi kalau Anda menggantungkan kepada selain Allah, ya wis jaluk ana selain Allah. Aku ra melok-melok. Kan ngono. Nah, ini penting teman-teman semuanya. Anak kalau dengarkan hadis ini, kalau saya kaji secara mendalam lewat hati ini, lagi ngaji-ngaji hati gini loh. Awak dhewe iki urip dalam bab apa saja, kalau menggantungkan kepada selain Allah, lemah. Apa aja? Kayak contoh kami masalah kayak pengasuh pesantren kan, ngurusi pesantren Pak. Kadang-kadang stres, orang di duit, bangunan masih mundar-mandir sana sini gak ngerti. Kawan dhewe sing kate gantung nang wong Pak, lemah. Wis ora sing gantung nang wong. Piye? Gantung ae nang Allah. Kuat. Iki kajian hati ini. Iki kalau ngono kan ngaji urip. Kita dalam hal apa saja, urusan apa saja, kalau memang gantungin nang selain Allah, Pak. Jadi Allah dari Rasul, wukila ilai, dipasrahno kepada yang kamu gantungkan. Aku ora melok-melok. Nah, kalau Allah gak melok-melok iso toh mlaku. Iso mlaku ora? Ya ora iso mlaku. Pak. Sampai pada titik-titik apapun wis pokoke gantunge nang Allah. Wis serahno wae nang Allah. Iku tambah kuat hatimu. Beda Pak, kalau semakin kita gantung dengan makhluk, semakin hina dan semakin lemah. Justru kebalikannya, semakin merengek-rengek nang Allah, tambah kuat. Iku gak usah dipungkiri, jenengan tambah ngemis-ngemis nang makhluk, tambah apa? Tambah lemah. Tapi sama ngemis-ngemis nang Allah, sampai ngemis-ngemis nang Allah, tambah kuat. Makanya man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Itu man utawi sopone wong ta'allaqa gantungno sapa wong syai'an ing sesuatu apapun, mongko wukila akan dipasrahkan ilai kepada syai'an tadi. Lah umume kan ngono. Berarti enak nang Allah ya rasikin Quran gitu, maksudnya kan itu bagi yang melarang itu. Wali umumil hadisi, dan karena umumnya hadis, innar ruqa, sesungguhnya ruqya, wat tamaima, pakai jimat-jimat, wat tiwalah itu sejenis jimat yang pakai sejenis jimat. Tiwala itu sejenis jimat tapi pakai apa? Pakai apa jenis? Pakai kertas atau pakai kertas yang dikasih itu loh, benang, itu namanya tiwala. Syirkun adalah syirik.
Ini umum, berarti ruko pakai Al-Quran, pakai selain Al-Quran masuk di sini. Masuk di sini. Ini beberapa alasan mereka yang mengatakan menggantungkan Al-Quran untuk mendatangkan maslahat atau menolak madharat masuk dalam bagian larangan. Soalnya ruqyah, menggantungkan ruqyah, menggantungkan jimat-jimat, menggantungkan tiwala itu dihukumi syirik, syirik. Artinya ini umum, ruqyah pakai opo wae umum. Akan tetapi ya hadis yang kedua ini sebenarnya nggak perlu dimasukkan di sini aja, dicoret aja hadis yang kedua ini. Wali umumil hadis ini dicoret aja. Innar ruqyah tapi nggak perlu disebutkan, itu lebih bagus. Nggak perlu dibagus. Cukup man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Terusnya yang menjadi penguat yang lainnya, kenapa kok nggak boleh menggantungkan menggantungkan ayat-ayat Al-Quran itu di dada atau di rumah? Kenapa nggak boleh? Lihat itu, wa hunaka mafasidu, di sana ada efek samping, ada kerusakan-kerusakan tatarot tabu yang berakibat. Jadi perbuatan itu akan berakibat. Apa akibatnya? Idza qulna bil jawas, kalau kita katakan itu boleh. Jadi kalau kita katakan itu boleh, maka memiliki efek samping. Apa efek samping itu? Lihat. Minha, di antara efek samping itu adalah innahu yufdi ilal istibah. Itu menghantarkan kepada kesamaran. Apa kesamaran ini? Baina tamimatin syirkiyatin wa ghairi syirkiyatin. Kesamaran antara iki apa jenenge? Jimat sirik apa ora sirik. Kan digantungkan, dibuntel kan. Iki jimat sing sirik apa ora ya kan. Nah, karena samar kan, iki teko Al-Qur'an apa ora? Jenengan pangate negur ora wani. Jangan-jangan teko Al-Qur'an. Mari ngono ya wis. Husnudzon ae lah teko Al-Qur'an ya wis. Padahal iku teko selain Al-Qur'an. Nah, itu masalahnya. Kalau kita katakan itu boleh, memberikan efek jelek. Apa efek jelek? Ada unsur kesamaran. Kesamaan antara apa? Antara tamimah syirkiyah dan tamimah tidak syirkiyah. Ini kan samar. Baik. Wa idza warada hadzal ihtimalu, dan apabila telah datang kemungkinan-kemungkinan kayak gini ini, fa innal munkira, sesungguhnya orang yang mengingkari ala syirkiyati, kepada kesyirikan, itu tad'ufu, melemah, ala ingkar, untuk mengingkari. Wah gak sida ngingkari, Pak. Tapi wong buntelan iku padha ya. Kecuali kalau jelas Quran saya mending ini. Nah dibuntel, Pak. Isinya kan tulisan Quran dan dibuntel ya. Biasanya kan dibuntel, Pak. Terus kita mau nanya nggak enak, Pak. Iku isinya apa? Ya sungkan sawangane menong Jawa kan. Sungkan. Ya wis, berujung dari itu gak sido mengingkari. Soalnya apa? Karena ada kemungkinan yang dia pakai adalah apa? Tokoh Al-Qur'an. Ini mafsadah, Pak. Ini efek samping. Efek samping kalau kita katakan boleh
menggantungkan Al-Qur'an di dada atau di rumah dengan dibuntel-buntel iku Pak, dan isine itu kertas Al-Qur'an, iku efek samping itu ngono. Dan secara kaidah usul, kalau sesuatu perbuatan membikin efek, iku pendapat yang paling kuat iku mendingan ora. Soalnya ono efek sampingi. Efek samping selanjutnya, wa innal jahalata, sesungguhnya orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari manusia, idza allaku qulubahum biha. Ini sekarang efek samping kedua. Orang-orang bodoh ini dari kalangan manusia, idza allaku qulubahum, nalikane mereka itu wis gantungno hati-hati mereka biha, dengan tamimah sing isine Al-Qur'an. Paham ya? Sing isine Al-Qur'an, fala takunu indahum mujarradu asbabin, maka tidak ada di sisi mereka, tidak ada sekedar hanya sebab. Justru tamimah yang isinya Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar sebab Pak. Justru bisa jadi dialah yang penyembuh, dialah yang mendatangkan apa? Manfaat malahan. Hah? Lah ya, bukan sekedar sebab lagi. Kan kalau hati Pak sudah gantung kepada sesuatu tadi, maka berefek apa? Berefek tidaklah ada di sisi mereka itu tidak hanya sekedar sebab, bal ya'taqiduna, bahkan mereka meyakini anna fiha khosiyatan binafsi, bahwasanya tamimah tadi memiliki khosiyatan binafsi. Memiliki apa? Enggak, khosiyatan, kekhususan, memiliki keistimewaan secara khusus, memiliki keistimewaan secara khusus. Berarti bukan sebab lagi Pak, tapi zatnya ini iso mendatangkan apa? Manfaat dan menolak madarat. Bukan sekedar sebab adanya tamimah sing isine Al-Qur'an itu sebab menolak bala. Bukan sekedar hanya sebab Pak. Bagi orang-orang yang bodoh yang menggantungkan hati-hati mereka dengan tamimah itu, apa yang terjadi? Tamimah sing isine Al-Qur'an itu memiliki apa? Keistimewaan secara khusus. Zatnya ya, zatnya memiliki keistimewaan secara khusus untuk lijal bin naf'i awil dhurri, mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Wah, jadi ngene, aku sengkate gak nggawa tamimah ini celoko. Ngono Pak wisan Pak. Nah, gara-gara aku nggawa tamimah ini, waras terus aku, oleh rezeki terus aku, wis aku kebal santet atau yang lain. Tidak sekedar hanya sebab Pak, efek sampingnya Pak. Justru ya Allah, orang awam itu punya keyakinan sendiri. Ini efek samping Pak, yang harus kita pikirkan kalau kita katakan boleh. Jadi kalau kita katakan boleh, efek sampingnya apa coba? Efek sampingnya bagi orang-orang yang bodoh, wis kadung menggantungkan Pak, menggantungkan itu wis sesuatu yang digantungkan tadi bukan sekedar hanya sebab, bahkan zatnya memiliki khasiat khusus, iso mendatangkan apa? Kebaikan dan menolak apa? Madarat. Bahkan gara-gara aku ini ditembak gak mampan nih. Bahkan iso ngono lho Pak, iso ngono lho iku. Atum bawa kemana-mana, bawa ini wis aman wis. Pencuri perampok melayu kabeh. Laka berkeyakinan ngono akhirnya Pak. Oma-omaku ora kebakaran wis aman wis. Corona lari kabeh wis gara-gara apa? Tamimah sing isine Al-Qur'an iku. Wis malah
malah repot kabeh keyakinan. Allah ilang wis. Sandarane Allahmu saiki sapa? Jimat tamimah walaupun isi Al-Qur'an lho ya. Tamimahmu iku saiki jadi jimat, iku jenenge Allah nek sak kono wis. Lah bahaya Pak kalau gini, Pak. Iya. Ini kan tadi dikatakan dia ilah-ilah ini kan maknanya kan umum ya, Ustaz? Iya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang umum itu kita harus memperhatikan akibatnya setelahnya itu. Iya. Harus. Terus, nah sekarang wahada dan sebab ini yaftahu akan membuka babal i'tiqadati al-fasidati, membuka pintu al-i'tiqadatil fasidati, keyakinan-keyakinan yang bisa merusak alan nasi atas manusia, alladzi yajibu dziddu, yang wajib dilarang, yang wajib ditentang. Ini kan keyakinan-keyakinan yang merusak ini kan wajib ditentang, Pak. Tapi kalau kita katakan boleh, justru membuka lebar-lebar keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya udah, sandarane ora sida teko Allah, Pak. Sandarane ke jimat. Jimat telah adalah Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan jenengan. Efek sampingnya begitu. Ini kan keyakinan rusak ini. Keyakinan yang harus kita tentang. Tapi justru dengan kita bolehkan ini, apa yang terjadi? Membuka lebar-lebar. Nah. Iya, kiai-kiai kan isine Jumat Al-Qur'an, Pak. Buat kursi mbok apa iku? Wis, jadi iku sing ngekeki rezeki ya iku engko mari ngono, Pak, keyakinane. Allah wis ora ono wis. Apa maneh senulis Pak Yaimu ya. Wis manjur wisan. Kalau yang dipajang itu tujuannya untuk keindahan atau apa? Bukan. Kalau sampean masang ayat kursi untuk keindahan dan yang lain, maka sebagian para ulama, Syekh Shalih Fauzan dan yang lain mengatakan ora oleh. Soale ora ono contone khairul hadiah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu tujuannya ora dipajang untuk keindahan, Bro. Al-Qur'an itu diwaca, dinikmati, ora digawe keindah pemane ditulis kaligrafi sing ora saka waca iku mbok apa iku wacane yo. Iku ora ngena malahan. Jadi kalau ditanya gak oleh, salah gak oleh, Anda memperlakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Wis kurang adab karo sapa? Nah, ngono lho. Kurang adab karo Al-Qur'an. Padha karo ngene. Ndase sampean itu ada kakinya orang ditaruh nang kepala jenengan, iku oleh apa ora? Ora sopan wong sok kaki kanggone mlaku kok dikene ndas, wonge piye? Ora sopan. Padha karo Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk digawe pajangan. Berarti menyelisih ya, tujuannya. Yang kedua, kalau itu andai kata baik, Pak, sahabat sama Nabi itu orang yang paling patut apa? Memperindah Al-Qur'an di kaligrafi tekek nang omahe full kabeh iku. Ojo niku Madinah karo apa? Karo Mekah itu ana kaligrafi. Iku gawe dalil. Sing gawe dalil ku Allah dan Rasul kok malah perbuatane apa? Pemerintah. Ora pemberontak pemerintah iku dilarang oleh ulama. Cuma kan pemerintah kan duit kuasa wis dilarang karo ulama. Upamane ngentokno duit wakeh duit metu wae. Kaligrafi. Apa maneh nang Ka'bah iku, tau berapa regane Ka'bah iku? Ono Arabe kabeh iku, larang ya. Sebenarnya ora sikit gawe Arab-Arab mari urusane, Pak. Iya kan? Kalau membaca Quran itu dengan belajar untuk misalnya kan ketika kita dikejar anjing, kita membaca satu ayat yang ini, itu gimana? Dari mana jenengan kalau dikejar anjing harus maca ayat itu? Maca aneh lho, Pak.
Gawe aneh-aneh. Sumubuk mun yo. Iku ilmu ne bapak iki. Iku lho. Kabeh Al-Qur'an itu, Pak, bermanfaat insyaallah kalau dibaca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai nyuplek ayat ini, delok tafsiri ora ono gunane kaya ngono. Terus sampean lu kok iso ayat iki sampean petik kanggo nguber apa? Melunakkan wong wedok, menjinakkan anjing, menunjukkan ulah. Iku lut ilmu tekondi. Andai kata iku manahe ngono Nabi dan para sahabat itu paling pinter. Iku jenenge pemahaman bid'ah yang ngono ku mau. Yo. Tapi saya pernah membaca Al-Adkar. Bahasa Nawawi mengatakan apa hasil itu kan kalau ada orang nakal macam itu suruh untuk bacakan itu di kupingnya macam itu. Di kitab Al-Adkar. Saya nggak tahu itu, Pak. Dalilnya mana? Ya betul saya punya. Nggih, bisa kita cek ulang. Nggih. Karena apa? Karena kaidah ayat itu, kaidah Al-Qur'an itu kalau dipakai untuk sesuatu secara khusus ora ono dalile, Pak, berarti Anda menggunakan ayat di dalam tujuan sing ora ono dalile iku jenenge ora bener. Itu kaidah loh. Kita bicara kaidah dulu. Adapun ada keterangan yang lain yaitu harus didatangkan. Kita kembali ke asal. Kayak untuk biar wanita kanut apa jenenge, Pak? Nggih, mahaba napa ayat ini ku? Surat Yusuf niku nggih. Ping pira wacane, Pak? Biasanya 7 kali. Oh, 7 kali. Rajai Bapak Ibu. Menguasai. Makanya jamune laris ya ono. Ono wiritane iku. Nggih napa? Pertanyaan dari Akbar, ruqyah lewat api, misalnya untuk meruqyah dirinya atau meruqyah rumahnya, tapi hanya memutar lewat api. Sebagian para ulama membolehkan karena membaca surat Al-Baqarah misal contoh itu bisa mengusir syaitan dan yang lain. Qiraah itu bisa difahami orang yang membaca dan ada memahami apa suara yang dibacakan. Itu ada pemahaman begitu, Pak. Jadi daripada wonge ora maca mendingan apa? Ya, pendapat itu sudah dipakai. Kalau andai kata jenengan semoco lu api. Gak ada masalah insyaallah karena dat Al-Qur'an itu memang bisa ngusir syaitan. Saya punya pembahasan sekarang lagi 10 langkah 10 kaidah cara mengatasi masalah di rumah. Kita sering lihat masalah di rumah, bukan masalah rumah tangga, Pak. Rumahnya yang kita jadi masalahkan, rumah Pak. Di rumah itu tengkaran, ini anak tengkaran, bojo ngambek wae urusane. Ketahuilah rumahmu iku ono setane, makanya ngamuk iku. Makanya ada 10 langkah cara menghilangkan setan. Kalau 10 langkah ini kita amalkan, insya Allah damai kembali dan tidak ada pertengkaran lagi, insya Allah. Paham itu. Jadi kalau bojo sampean bojone dhewe iku suka ngambek kayak ngamuk wae, berat ibadah berat apa? Nah, cepet diwacana 10 langkah ini. Nah, sebelum bahas rumah tanggae, rumahnya sih diresiki, Pak. Wonge apik ya, wis dibahas. Terus apa? Omahe sendengkel setanin aku ya padha wae. Itu harus ada ilmunya harus itu. Time nggih, lanjut. Mafsada, efek samping yang nomor 3. Wa innahu idza 'allaqa syai'a, apabila dia menggantungkan sesuatu dari Al-Qur'an, fa innahu yu'riduhu lil imtihani,
maka sesungguhnya dia mencampakkan Al-Quran itu untuk dihinakan. Sampean gawa Al-Quran Pak ke kamar mandi, ya ora? Kan dikalungno Al-Quran toh, nang kamar mandi, nang tempat-tempat kotor, berarti apa jenenge? Menghinakan Al-Quran. Jenengan gawe turu Al-Qur'ane ya Allah, sampean tidurin, iku lak padha karo menghinakan Al-Quran. Maka qad yanamu alai, terkadang dia meniduri alai atas Al-Quran, au yadkhulu bi, atau dia masuk bihi dengan membawa Al-Quran tadi, mawadhi'a qadaratin, tempat-tempat kotor, au ghairu dzalika, na'am, au ghairi dzalika mimma yambaghi ijtinabu, atau ke tempat-tempat yang lain yang wajib untuk dijauhi. Nah ini kan kamu gantungkan, kalungkan Al-Quran kan dalam leher kamu. Terus kamu kemana-mana gimana coba? Ke WC ono Al-Qur'ane, ke tempat-tempat kotoran ono Al-Qur'ane, bahkan ke tempat-tempat maksiat ono Al-Qur'ane. Kamu tidurin, bahkan mungkin Anda itu lali terus kecuci atau ke apa, kecabut terus kecuci atau ke apa. Lah inilah wis piye lan. Ini adalah salah satu perantara bisa menghinakan Al-Quran itu sendiri. Makanya anak pribadi condong naam menggantungkan Al-Quran iku ora oleh. Walaupun Anda nggak sampai ke arah syirik ya, walaupun nggak sampai kepada ke arah syirik, akan tetapi paling tidak itu membikin lemah orang itu mengingkari. Yang kedua, membendung pemahaman orang-orang awam yang nggak genap pemahamannya. Yang nomor tiga paling tidak untuk menghormati Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. 3 poin inilah yang menjadikan ora seke digantungkan, ora seke Al-Quran digantungkan di rumah atau di mana. Nah Al-Quran di rumah di pintu Pak kena bleduk, terus sampai bunteli kain. Terus kainku kotor, kain opo lah habis piye terus Al-Qur'an itu ini. Al-Qur'an kan harus dibersihkan, dicuci bukan dicuci, dirapikan, dilapi. Kan jenenge menghormatkan Al-Qur'an. Nah, kalau dibuntel, Pak, ora tahu wonge ora tahu buntelane iku apa kain iku otomatis ambune banger iku. Oh, bentahun-tahun nak kono. Terus piye mana penghormatan Anda kepada Al-Qur'an? Jelas nggih? Wis pokoke afdhole ora wis. Engko nang tambimae sing isine Al-Qur'an iku jimati Al-Qur'an deke nang sepeda motor. Sepeda motor kudanan kebledukan omane sampean apa? Sampean encaki nang ndi? Nang ndi iki? Ora nang di apa? Dia di jok. Joke sampean apa? Kan sampean lunggoi sampean kentuti pisan niku. Wes ora genang-genang wis. Orang-orang enggak mikir ke arah sana, Pak. Orang mikir ke arah sana. Yang dipikirkan dia pokok iki adalah bermanfaat. Iso mencegah mendatangkan kebaikan dan menolak malapetaka. Iku wae sing dipikir iku wae. Enggak mikir efek samping yang dia lakukan. Wes, ana pertanyaan enggak? Monggo. Ini bagaimana jika kita itu membuat kaos uniform seragam, tapi di situ tidak ada niat untuk membuat isi Al-Quran untuk itu atau untuk ini, misalkan maaf ya, ini di logo salah satu organisasi kan ada sabetain di situ, pas kita pakai puisi atau itu bagaimana hukumnya? Masuk Pak, imtihan. Makanya ora seke dikai lugu-lugu Al-Quran, ora seke. Karena ini akan menghantarkan, sama aja hubungannya dengan Allah tamimah kan. Iku malah luwih ngeri maneh. Tamimah saya dibungkus mending Pak.
iki ora dibungkus. Tambah ketok tenan kan, digawa nang kamar mandi. Terus dicuci, ditutuki kena mesin cuci. Semua ini kan mana hormat kita kepada itu mana. Makanya ora perlu baju dikai Al-Qur'an ora por, kayak bahasa Arab ora apa-apa. Sepenting ngojo Al-Qur'an. Ini semua dalam rangka apa? Ngurmatin Al-Qur'an. Ora ono Pak Nabi Pak terus bajune dikai apa? Logo Nabi ora ono ceritane. Bayangkan dalam sebuah hadis Pak. Hah? Lah tapi kan boten gene kamar mandi Pak, bendera kan panggo perang wae. Nabi pernah bawa cincin tapi hadisnya lemah Pak ya, lemah. Tertulis apa? Muhammad Rasulullah. Itu kamar mandi Pak dilepas. Itu cincin tapi kan hadisnya lemah ya. Artinya kalau itu hadis sahih, ya kan Pak ya? Itu sebuah penghormatan sebuah nama Muhammad Rasulullah, ya kan? Apa mana isinya Al-Qur'an. Wes ora seke logo-logoan. Labuan mengaji wis teko labuan mengaji ora apa-apa, ora seke tulisi apa jenenge? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wis ora seke ngono, wis teko tulisono labuan mengaji ngono wae. Ora seke aneh-aneh. Karena itu ada setelah tadi misalnya ada menggantungkan ayat kursi pada dinding, itu sebaiknya setelah kita copot kita taruh di mana? Kan supaya tadi tidak istilahnya menghormati Al-Qur'an itu tadi. Kalau kita taruh diberikan orang nanti dia dipasang lagi kan tambah repot. Gitu. nggih, bener Pak. Pertanyaan sip niku Pak. Saya kiaskan dengan beberapa lembaran Al-Quran. Itu yang ada di salaf, di buku-buku salaf itu lembarannya Al-Quran. Para salaf disebutkan oleh Imam bin Abi Syaibah dalam kitab Musonafnya, Abdul Razak dalam Musonafnya. Para salaf itu kalau melihat Quran berceceran, itu mereka ambil dan mereka bakar. Dibakar itu menghilangkan apa? Jejak Al-Qur'annya, dan itu lebih bagus. So kalau antum letakkan dimanapun pasti akan apa? Terhinakan. Tapi kalau sudah dibakar maka itu aman. Sekarang kaligrafi itu enak Pak. Bisa nggak diletakkan di mana-mana? Nggak bisa. Wong ora ono tujuane Pak, ya kan? Sama meletakkan di rak pun juga akan apa? Terhinakan juga kan, malah kena apa? Debu yang lainnya antum malah tindai apa? Barang-barang yang lain malah enggak. Bahkan Ibnu Nawawi dalam kitab Tibyan, Al-Qur'an itu harus paling atas. Kamu tindai dengan apa? Buku yang lainnya ora adab. Ya, itu berarti ora Nabi naik, wis naik di preteli dibakar wis aman Pak, wis astagfirullah ya Allah wis tak kiwe ngene. Nah larang Ustaz piye? Terus pede apaan no, Pak? Lagi. Termasuk tulisan biasa di rumah ada tulisan Allah Muhammad termasuk Mboten masih mending Allah dan Muhammad. Sing para maneh ya Allahu ya Muhammadul lebih parah lagi. Ya linida, ya memanggil untuk minta bantuan itu. Isti'anah minta tolong sama Muhammad, syirik Pak. Bahaya lagi. Terus enaknya dibakar, aman. termasuk tulisan Allah Muhammad itu. Iya. Untuk apa Pak? Kalau saya khawatir nanti orang pemahaman Nah, lah bakar ojo kita uang Pak, gampang. Kita uang malah masalah kan Pak. Ojo kondo-kondo uang. Karena itu dalam rangka apa? Enggak ada syariatnya. Majang rumah sampean Allah kabeh gak tahu diwaca ya padha wae.
Al-muhim kata Allah itu adalah diiling-iling. Iling-iling perintahe, iling-iling apa? Larangan. Nah pajang Allah sampai elek, terus awakmu sholat ae gak, aduh wae. Malah jadi dukun. Aduh wae. Jelas ya? Baik, lanjut. Tapi bagaimana jika semacam kaligrafi itu ditempatkan di tempat-tempat umumnya, misalkan di masjid, ada tempat-tempat umumnya dan mereka menjaga supaya Oke, itu terjaga. Masalahnya Al-Quran bukan untuk dipajang, Pak. Al-Quran ku diwoco, ora dipajang. Itu kan dipajang biar indah, bukan karena dibaca. Bohong kalau orang tak woco, itu bohong. Itu dipajang biar indah. Al-Quran diturunkan bukan dibikin indah-indah. Khairul hadi Muhammadin, Pak. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad. Gak ada yang paling baik kecuali yang mereka lakukan. Awak deweku menyuntuh mereka selamat. Deweku terlalu pinter. Anda pinter urusan dunia ora apa-apa. Tapi ojo pinter urusan agama. Wis ana mendahului. Pasti celoko kata sama terlalu pinter. Yes. Lanjut. Ma hukmut tabarruki bisyajarati au nahwiha. Apa hukum meminta berkah kepada pohon atau semisal pohon? Kayak apa? Hah? Selain kayak apa selain pohon? Batu, mana? Keris. Pemana ibu? Wake ya. Iki pelakune iki. Apa hukum minta berkah dengan batu atau semisalnya? Coba banter. Baik, kita jawab. Jawaban ini kita terangkan dulu apa minta berkah iku. Engko nang ora medhok ora dong. Minta berkah iku apa sih? Engko ora dipahami. Minta berkah adalah minta berkatan. Beda berkatan karo berkah. Kalau berkatan ku apa? Panganan. Kalau berkah itu kebaikan. Dijelaskan di sini. At-tabarruku meminta berkah huwa tolabul barokati. Tabarruk adalah minta berkah. Berkah itu apa? Wal barokatu, dan barokah itu adalah kasratul khairi fihi. Banyaknya kebaikan di dalamnya. Wa thubutuhu, dan kebaikannya menetap. Wa luzumuhu, dan kebaikannya menetap. Jadi kalau sampean jaluk berkah neng pohon, berarti apa? Jaluk kebaikan yang banyak, atau kebaikan iku mau biar langgeng gak ilang-ilang. Iku jenenge jaluk berkah neng pohon. Contoh sampean ana pohon mangga iku nang ngarepe omah iku. Sampean parani jaluk berkah pohon piye carane jaluk berkah? Oh ngoten nggih bahasane. Oh ngoten dia. Aku ora ngerti, Pak. Oh ngono ta. Napa? Mboten asal niku yo lho piye sampe. Nah, jadi misalnya itu keris. Sampeyan niku njaluk berkah keris piye? Keris iku sampan dekek nang omah dengan sebab iki ku sir cilik ana sir gedhe lho ya. Dengan sebab keris iki
kebaikan selalu banyak, kebaikan langgeng, rumah tangga langgeng. Sebabnya apa? Keris iku mau. Berarti jenengan njaluk berkahi keris supaya rumah tanggai jenengan langgeng, ayem, tentrem. Iku hukumi piye ngono lho. Iku jenenge njaluk berkah nang keris. Kalau sama njaluk berkah nang pohon iso nggawa sesajen, nggawa roti bakar gitu kan. Terus sampean gawa contone wae roti bakar, sampean gawa mrono, terus sampean dekek ning pinggire pohon, sampean tuh meyakini, ya wis pokoke yo berkah lah. Aku yo dibahasane ya kenek, enggak dibahasane ya kenek, sebab aku ini sebab lho ya, ndekek panganan rene iki njaluk berkamu wae pohon, penghuni pohon ya. Berkah piye? Semoga anak-anakku sehat kabeh, rezekiku lancar, aku oleh bojo maneh. Ono kenek. Tapi mboten langsat. Iki njaluk berkah sing mboten tepak. Njaluk berkah nek ndi, Pak? Njaluk nang Allah, aja nang selain Allah gitu loh. Njaluk berkah nang Allah lo cukup, kok lapun nang selain Allah. Njaluk berkah nang Allah iku luwih cukup, njaluk nang selain Allah piye. Dil nggih hukumilah sekarang hukumi. Amma hukmut tabarruki. Adapun hukum mencari berkah biha dengan pohon-pohon tadi dan semisalnya, faqad yakunu syirkan akbaro. Hukume iso sirik gede. Ya Allah. Hukume iso sirik gede. Kapan itu? Idza kanal fa'ilu mu'taqidan bitamassuhihi biha au binahwiha. Nah, apabila si pelaku itu meyakini piye? Bitamassuhihi biha, dengan dia apa itu masah itu mengusap-usap, dengan dia mengusap-usap, au binahwiha, atau dia apa dan semisalnya dicium-cium, dengan meyakini bahwasanya zat mengusap-usap itu bisa mendatangkan manfaat dan mamborot, maka itu syirik. Zatnya loh ya, zatnya dengan sebab Anda mengusap, bukan Anda jadikan sebab, bukan, tapi Anda jadikan zatnya. Zat Anda mengusap-usap, zat Anda mencium-cium, iku iso mendatangkan kebaikan dan menolak madharat, iku menjadi syirik besar. Wis ana batu gedhe kono, Pak. Sampeyan usap-usap klambi sampean, usap-usap. Dan Anda meyakini dengan ngusap-ngusap iki itu zatnya iso menyembuhkan, iso gare sampean sugih, iso syirik gede. Anda tidak jadikan sebab loh ya. Anda jadikan apa tadi? Zatnya iso ngekei manfaat. Taib. Wa takunu wasiton indallah, berarti nah, atau Anda jadikan itu tadi perantara antara kamu dengan Allah. Kamu tuh jadikan perantara. Antum jadikan dia itu perantara antara kamu dengan Allah. Jadi zaman Pak Sowo, Pak Kris itu laporkan ke Allah, aku njaluk apa? Sugih, aku njaluk berkah, aku njaluk rabi maneh. Nah, Anda jadikan perantara. Lah iku syirik. Kenapa kok syirik besar? Li'annahu yattakhidu ilahan ma'allah.
Karena dia menjadikan Tuhan bersama Allah. Kok bisa? Ya zatnya bisa memberikan manfaat. Zatnya bisa memberikan kekayaan. Zatnya bisa memberikan kebaikan. Itulah apa? Menjadikan bersama Allah Tuhan. Wahada ya'taqitul jahil. Ini yang diyakini jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu tuh meyakini apa? Bahwasanya patung-patung mereka itu perantara antara dia dengan Allah. Jadi dia nggak jaluk nang Allah, raiso ora tebus. Jadi datang ke patung-patung, patung sampaikan nang Allah. Itu kan ngono, Pak. Jadi dia itu sebagai perantara aja antara dia dengan Allah, perantara antara dia dengan Allah. Ini keyakinan jahiliyah bahwasanya patung-patung itu bisa lapor nang Allah. Berarti kan patung benda mati bisa memberikan kan, bisa melaporkan gitu kan. Wong perantara bisa melaporkan. Lo dulu benda mati, lo gak iso piye iso melaporkan lo piye. Nah keyakinan mau diapa namanya keyakinan. Nah iki lho sing iso gak sirik. Jadi Anda meminta berkah ke pohon atau keris dengan bentuk itu menjadi bukan perantara ya, menjadi zatnya yang iso ngekei manfaat atau menjadi apa? Perantara Anda. Maka itu syirik besar. Waqad yakunu syirkan asghara. Nah, bisa jadi meminta berkah, mencari berkah itu syirik kecil. Kapan? Idza kanal fa'il, kalau pelakunya yaj'aluha asbaban, menjadikan hanya sebagai sebab. Allah semua yang mendatangkan, ini sebab li khusuril barokah, sebab menghasilkan barokah. Duna i'tiqadin, tanpa meyakini bahwasanya benda ini wasilah yang mendekatkan kepada Allah. Anda nggak meyakini sama sekali bahwasanya benda-benda dan patung-patung itu yang menjadi perantara antara kau dengan Allah. Anda nggak meyakini itu. Tapi yang Anda yakini iki sebagai sebab, semua Allah yang turunkan. Kalau gitu namanya syirik kecil. Mudah ngawara. Jadi kalau Anda meyakini keris-keris iki, Pak, selain Allah kan keris-keris itu sebab toh. Anda nggak meyakini dia sebagai perantara antara kamu dengan Allah. Anda nggak meyakini nanti ini laporan ke Allah, enggak, ini benda mati wis. Tapi dia punya kedasatan gitu. Menurut Anda punya kedasatan sehingga aku jadikan dia sebab gitu loh. Itu syirik kecil. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya untuk menyatakan iki syirik kecil, syirik besar adalah apa yang Anda yakini terhadap benda tadi. Kalau Anda yakini dia yang bisa mengoperasikan zatnya, bisa mengoperasikan, atau dia sebagai perantara antara kamu dengan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau Anda jadikan itu sekedar sebab tok, paham ya? Sebab tok, dan yang semua adalah Allah, dan Anda tidak meyakini dia sebagai perantara sama sekali, maka itu berarti apa? Syirik kecil. Kita ini tuh, wes, deal, paham nggak? Ya 1 jam cukup Pak, insya Allah. Apa itu? Iya. Biasanya lagi ini orang jam-jam begini. Pinter sama panitia ini. Tega ketok kan Pak ya, terus wae ngono. Nah, yang penting 1-2 masalah dipahami, saged diamalaken niku wis mantep banget. Mantep banget. Wis sempenting tauhid kita ojo sampai tauhid kita hancur tanpa kita sadar. Wong jari salafi ya menyekutukan Allah.
Iya lah, ajur semuanya nanti. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.